Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Muhammad Haji Prabowo dengan NIM A5102400092. Saya dari Prodi PGSD dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kali ini saya akan membahas mengenai cara meningkatkan perkembangan bahasa anak SD melalui metode bercerita dan bermain. Latar belakang saya ambil yaitu dari banyaknya anak SD mengalami keterlambatan bicara atau sulit menyampaikan ide secara lisan. Yang kedua, itu ada kemampuan bahasa yang baik sangat penting untuk belajar dan juga bersosialisasi. Apa itu perkembangan bahasa? Di sini yang pertama adalah kemampuan anak dalam mendengar, memahami, dan mengungkapkan kata atau kalimat. Yang kedua, ada juga perkembangan ini mencakup bahasa repetitif, mendengarkan, dan ekspresif berbicara. Kemudian tujuan edukasi ini yaitu yang pertama mendorong perkembangan bahasa anak secara aktif, yang kedua menggunakan metode menyenangkan, bercerita dan bermain, yang ketiga menstimulasi keterampilan berbicara, mendengarkan dan menyusun kalimat terhadap anak. Kemudian adapun solusi upaya untuk meningkatkan kemampuan berbicara, yang pertama itu ada anak diminta menceritakan ulang dongeng yang sederhana. Kedua, itu ada latihan menyusun kalimat itu sendiri. Contoh, si kancil dan buaya. Anak diminta bercerita kembali dengan gayanya sendiri. Cara yang kedua, itu ada bermain peran atau role play, yaitu anak bermain peran menjadi seorang karakter dongeng, seperti guru, dokter, dan lain-lain. Yang kedua, itu ada melatih spontanitas dan keberanian berbicara. Ketiga, harus seru dan membuat anak itu antusias untuk belajar berbicara agar anak tidak bosan. Adapun tantangan anak dalam belajar berbahasa, yang pertama itu anak pasti malu saat berbicara di depan umum. Yang kedua, terbatas kosakatanya jika kurang dilatih dalam berbicara, seperti menyampaikan pendapat dan contoh lainnya. Akan tetapi, adapun hasil positif yang akan didapat oleh anak tersebut ketika ia bersungguh-sungguh untuk belajar berbicara. Yang pertama itu anak lebih berani saat berbicara. Yang kedua, anak mampu menyusun cerita dengan urutan yang logis. Yang ketiga, bertambah kosakata dan kepercayaan diri terhadap anak tersebut ketika ia menyampaikan suatu apa yang ada di pikirannya ke khalayak ramai. Setelah ini kita akan melihat simulasi berbicara dari seorang anak, ataupun seorang anak ini sedang menyampaikan apa yang ada di pikirannya kepada orang tuanya. Jadi, menurut Rara, orang dewasa itu nggak perlu belajar lagi. Tante Dewi kan udah besar, jadi tinggal kerja, cari uang yang banyak. Rara nggak salah sih, tapi menuntut ilmu itu jauh lebih penting. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dan pada akhirnya, kesimpulannya, bahasa adalah alat utama anak untuk berinteraksi dan belajar. Sayangnya, masih banyak anak SD yang merasa kesulitan menyusun kalimat, mengungkapkan pendapat, dan percaya diri pada saat berbicara. Video ini membawa anak-anak dalam petualangan menyenangkan melalui metode bercerita dan bermain peran. Anak diajak menyusun kembali cerita yang mereka dengar, lalu mempraktikannya dengan gayanya sendiri. Dengan pendekatan yang interaktif dan visual yang menarik, anak belajar meningkatkan kosakata, kemampuan berbicara, dan rasa percaya diri dalam berbahasa. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.